Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishrina Wahyuni dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen sistem informasi sekolah dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai konsep dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian mulai dari kata sistem, informasi, dan kemudian manajemen. Yang pertama, sistem adalah suatu yang dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Lalu, manajemen adalah proses kegiatan mengelola sumber daya manusia, material, dan metode berdasarkan fungsinya, supaya tujuannya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Yang ketiga, atau di sini bisa menjelaskan mengenai informasi, yang dapat diartikan sebagai hasil pengelolaan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimaannya akan mendapat rangsangan untuk melakukan sebuah tindakan. Dari tiga kata tadi yang sudah dijelaskan, di sini saya dapat menarik kesimpulan mengenai sistem informasi manajemen tersebut adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam berupa perencanaan, pemrakasaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Baik, untuk selanjutnya, dari pengertian umum mengenai sistem informasi manajemen sendiri yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari dibuatnya sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, umum, atau setaranya. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang agar berperan aktif dalam pendidikan nantinya. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan pada dunia pendidikan. Untuk selanjutnya, tujuan dari sistem informasi manajemen pendidikan ini yang keempat, yaitu meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Tujuan yang kelima yaitu memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Untuk selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai manfaat sistem informasi manajemen pendidikan ini. Sistem informasi diposisikan sebagai alat bantu untuk mengintegrasikan data dan meningkatkan kualitas dan manfaat yang dapat dipetik dalam pengorganisasian ini. Yang pertama, integrasi data dan informasi. Pembangunan sistem informasi, apalagi berbasis jaringan komputer, memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan data yang baik berupa data setup maupun data transaksi yang dilakukan dari berbagai terminal dalam lingkungan jaringan tersebut. Manfaat yang kedua adalah sistem pengorganisasian data. Pembangunan sistem informasi yang bertumpu pada sistem pengorganisasian data akan menghindarkan sistem dari bahaya duplikasi data atau sering juga disebut redundansi. Yang dimaksud duplikasi data sering mengakibatkan inkonsistensi data. Artinya, perubahan data terhadap data yang satu dengan lainnya belum tentu akan diikuti dengan perubahan data duplikasinya. Sehingga dengan pencatatan
yang berdasarkan sistem pengorganisasian data akan dapat dipakai bersama, sehingga konsistensi data akan lebih terjamin. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan. Mengumpulkan semua data yang ada, menganalisa dan mengolah dengan prosedur yang telah ditentukan, dan kemudian menyusun menjadi sebuah laporan manajerial. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen. Dalam lingkungan persaingan antar organisasi, faktor-faktor yang menentukan keunggulan suatu produk dari yang lainnya, antara lain yaitu kualitas produk, keputusan yang lebih baik, dan yang terakhir yaitu kecepatan dalam layanan. Melalui sistem informasi, semua departemental dalam organisasi akan mendapatkan aliran informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya, sehingga kualitas produksi dapat ditingkatkan karena Departemen Persediaan Barang dan Departemen Produksi dapat memperoleh informasi yang jelas dan tepat dalam waktu yang singkat. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan citra organisasi. Pembangunan sistem informasi akan meningkatkan citra organisasi dari sudut pandang anggota maupun pihak eksternal organisasi. Kemudian selanjutnya, yaitu manfaat sistem informasi manajemen ini dalam dunia pendidikan, terutamanya pada proses pembelajaran. Dapat dikategorikan pada knowledge management tool yang pertama, yaitu dengan adanya teknologi informasi ini, kita dapat menyimpan pengetahuan manusia ke dalam bentuk yang lebih kompak, efisien, dan mudah dimanfaatkan. Bentuknya dapat berupa dokumen elektronik, atau juga buku elektronik atau yang lebih sering kita sebut sebagai e-book. E-book ini nantinya dari buku-buku semua mata pelajaran itu dapat dipindahkan ke dalam bentuk konvensional ke bentuk elektronik atau yang bisa disebut juga dalam digital library. Manfaat selanjutnya dalam kategori learning tool. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula sebagai perangkat bantu dalam pengajaran. Misalnya saja dalam beberapa software seperti problem solving software yang digunakan untuk melatih siswa dalam pengambilan keputusan dapat diwujudkan dalam bentuk game. Kemudian ada simulation software yang digunakan untuk mewakili situasi yang sulit, berbahaya, atau terlalu mahal bila dilakukan dalam dunia nyata. Yang ketiga yaitu tutorial software yang digunakan untuk menjelaskan konsep melalui ilustrasi dan deskripsi berperan sebagai sumber belajar bagi siswa. Kemudian yang keempat ada software drill and practice software yang digunakan untuk melatih konsep dan keahlian yang telah diajarkan melalui metode biasa. Ini dapat dipergunakan nantinya dalam pengajaran untuk semua mata pelajaran. Manfaat untuk kategori yang ketiga yaitu business management tool. Proses dan tugas keseharian di sebuah lembaga pendidikan dapat menjadi lebih ringan dengan bantuannya teknologi informasi ini. Misalnya saja dalam pengelolaan siswa, guru, alumni, dan staf, kemudian pengelolaan nilai dan data akademik, pengelolaan aktivitas pengajaran, pengelolaan aset dan keuangan, yang terakhir pengelolaan dokumen dan pendidikan. Manfaat yang keempat yaitu analysis or calculation tool. Pemanfaatan ini sebenarnya sudah ada dari sejak adanya sebuah komputer, yaitu dalam kalkulus matematis, lalu statistika, dan kalkulus serta analisis matriks. Kemudian di sini akan dibahas mengenai cakupan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama ada koneksi dan setting. Maksudnya di sini koneksi dan setting ini berisikan identitas sekolah, setting tahunan ajaran, kurikulum, koneksi database, dan juga format tanggal. Cakupan yang kedua mengenai pengelolaan kesiswaan, yang berisikan pengelolaan data masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data prestasi, perpindahan atau mutasi siswa, dan pengelolaan data alumni. Yang ketiga, mengenai pengelolaan akademik,
yang dapat berisikan berupa laporan hasil nilai ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, rencana pengajaran, pengelolaan mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Yang keempat, mengenai pengelolaan guru dan karyawan, yang berisikan manajemen data guru dan karyawan, data keluarga, dan juga riwayat pendidikan dari guru dan karyawan. Yang kelima, mengenai pengelolaan keuangan, yang berisikan pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS, biaya lainnya seperti biaya praktikum, dan juga lain-lain. Yang keenam, mengenai pengelolaan perpustakaan, yang dapat berisikan dalam pengelolaan buku, misalnya saja pengkategorian judul, deskripsi, kemudian ada status keanggotaan, jurnal keluar masuk buku, dan laporan-laporan seperti laporan statistik peminjaman, keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan pengembalian. Yang keenam, mengenai pelaporan siswa, yaitu berisikan pelaporan dari siswa terkait pemeriksaan kesehatan, beasiswa, kasus, dan bimbingan setiap persiswanya. Kemudian juga ada pelaporan guru dan pegawai, berisikan induk pegawai dan bidang pengajarannya. Dan laporan ini nantinya akan diserahkan kepada Depdiknas yang berupa data sekolah, siswa, dan juga guru. Yang terakhir mengenai bank soal. Di dalamnya terdapat pengelolaan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian, dan pencetakan. Untuk selanjutnya, ini mengenai dari pembahasan yang sudah tadi kita bahas, terdapat aplikasi dalam sistem informasi manajemen ini yang dapat mengembangkan pengelolaan pendidikan, yaitu Dapodik, Data Pokok Pendidikan, yang merupakan aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dalam menghimpun informasi yang berasal dari satuan pendidikan sebagai bahan pembuatan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia. Untuk menjalankan program aplikasi Dapodik ini, Kementerian sudah menjalankan program ini berbasis web yang dapat dikunjungi pada laman website dapo.kemendikbud.go.id. Di sini juga sudah ditampilkan gambarnya berupa laman awal dari website tersebut. Website ini dapat digunakan oleh semua satuan pendidikan untuk memasukkan data mengenai sekolah, misalnya saja nilai siswa dan juga data-data guru lainnya. Baik, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen pendidikan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir, dan juga apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, dan sampai jumpa.